Hai guys, welcome back to my channel Widya Elvia. Apa kabar semuanya? Aduh, udah lama banget nih aku nggak bikin video. Nah, karena banyak banget yang minta, yang request, yang komen, Kak, spill caranya bisa kerja di Arab Saudi dong. Gimana caranya step-stepnya bisa kerja menjadi seorang perawat di Arab Saudi. Nah, aku bakal spill mulai dari syarat dan step-stepnya sampai akhir. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa klik subscribe. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian, ke orang-orang tersayang. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman nakes yang ingin bekerja sebagai perawat di Saudi Arabia. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin 2 poin. Yang pertama adalah poin syarat berkas yang harus kalian siapkan sebelum mendaftar ke agensi untuk menjadi seorang perawat di Saudi Arabia. Dan poin kedua itu adalah step by stepnya, mulai dari pemberkasan hingga kalian berangkat ke Saudi Arabia. Nah, untuk syarat yang pertama adalah kalian kalau mau kerja ke luar negeri itu harus punya paspor. Nah, karena aku tuh udah punya paspor dari tahun 2018 karena aku dulu umroh, jadi aku udah punya paspor. Nah, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang belum punya paspor, kalian bisa daftar pembuatan paspor tuh lewat online dan kalian datang ke kantor. Itu murah kok, cuman 350.000 kalau kalian mau nunggu gitu, kayak sekitar 1 minggu. Tapi kalau kalian mau sehari jadi itu sekitar 1.500.000. Tapi sayang banget ya, masih mending yang murah aja, kita tunggu gitu 1 minggu juga sambil kita ngurus berkas lain udah beres gitu kan. Nanti dari PT-nya biasanya membantu untuk pembuatan paspor, atau juga kalian misal mau buat paspor pribadi ya silahkan. Berkas yang kedua yang harus kalian siapkan adalah transkrip nilai dan ijazah. Ini penting banget ya teman-teman. Ini transkrip nilai dan ijazah adalah dokumen penting yang harus kalian punya. Dan selanjutnya kalian harus punya STR. Nah, untuk D3 keperawatan kalian wajib banget punya STR. Kalian harus punya STR dan kalian harus punya sertifikat kompetensi. Kalau kalian tuh udah kompeten menjadi seorang perawat, udah lulus menjadi seorang perawat. Nah, untuk syarat selanjutnya adalah KTP dan KK. Nah, ini adalah hal yang penting. Kalian harus punya KTP dan KK yang harus kalian siapkan untuk mendaftar ke Arab Saudi. Selanjutnya adalah surat pengalaman kerja minimal 1 tahun di rumah sakit atau klinik sesuai bidangnya. Entah kalian perawat atau bidan, itu minimal harus ada pengalaman kerja minimal itu 1 tahun ya teman-teman. Selanjutnya adalah SKCK dan kartu kuning. Nanti kalian bakal diminta kartu kuning dan SKCK yang kalian buat di daerah kalian, di tempat kalian gitu. Kayak misal aku dari Karawang, aku bikin SKCK di Karawang. Selanjutnya adalah surat izin keluarga atau suami. Nah, karena aku udah berkeluarga, jadi aku minta surat izin dari suami yang sudah ditandatanganin dan dikasih materai. Ini suratnya itu kita buatnya di desa ya, dari kantor kecamatan. Selanjutnya adalah sertifikat tes TOEFL. Nah, jadi sebelum berangkat ke sini, aku tuh kursus bahasa Inggris selama 1 bulan di online, di Speaking Partner. Dan aku ikut ujian tes TOEFL karena itu penting sebelum berangkat ke sini biar tahu kemampuan bahasa Inggris kita itu di level berapa. Nah, kemarin itu aku ikut online selama 1 bulan dan ujian TOEFL online juga. Selanjutnya adalah sertifikat penunjang. Contohnya seperti BTCLS, sertifikat BTCLS, ACLS, sertifikat. Kalau kebidanan mungkin ada pelatihan-pelatihan gitu, entah kalian pernah pelatihan perawatan luka atau apa, itu semuanya boleh kalian lampirkan di dokumen yang akan dikirim ke PT. Dan yang paling penting ini yang terakhir adalah kalian harus bikin CV dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya nanti bakal ada di sini ya, CV dalam bahasa Inggris, mulai dari perkenalan, terus pengalaman kerja dan segala macam itu harus pakai bahasa Inggris. Nah, mungkin itu adalah syarat dokumen yang harus kalian persiapkan sebelum mendaftar ke agensi. Nah, selanjutnya ini ada poin kedua, yaitu step by step pengalaman aku yang aku jalani selama proses pemberangkatan. Itu yang pertama, aku bikin video perkenalan dalam bahasa Inggris.
Nah, ini penting banget. Jadi nanti video ini bakal dikirim ke sponsor. Sponsor akan dikirim ke user. Dari PT akan kirim ke user yang ada di sini. Nanti bakal diseleksi apakah lolos atau tidak. Makanya penting banget teman-teman harus bekal bahasa Inggrisnya kursus dulu. Kalau kalian udah punya basic ya bagus gitu. Nanti video perkenalan bahasa Inggris akan aku cantumin di bawah di description box. Di situ aku bakal cantumin link contoh perkenalan bahasa Inggris, itu ada di TikTok aku ya. Yang kedua adalah kalian harus daftar agensi. Mulai dari sekarang, untuk kalian yang udah berminat ingin kerja ke luar negeri, khususnya di Saudi Arabia, di Arab gitu, kalian harus lebih pintar memilih agensi yang akan kalian gunakan untuk membantu proses kalian berangkat ke luar negeri. Jadi kalian harus cari-cari dulu entah dari sahabat, kerabat, atau teman, atau review-review para tenaga kesehatan yang udah ada di Arab Saudi. Kalian bisa cari tahu di YouTube, di TikTok, sekarang udah banyak banget perawat. Nah, step selanjutnya adalah nanti kalian bakal interview dan pengumpulan data. Nah, interviewnya ini nanti bakal kalian sambungin dengan Zoom itu dengan user yang ada di Arab Saudi ini. Jadi nanti kalian pakai bahasa Inggris, interview seperti biasa, perkenalan, pengalaman di kerja, terus kalian ngapain, entah nanti ditanya-tanya lah pakai bahasa Inggris, tapi yang basic-basicnya aja biasanya. Nah, setelah interview selesai, ketika kalian sudah dinyatakan lolos, kalian akan segera diminta untuk mengirimkan dokumen yang tadi aku udah sebutin ya. Itu semuanya disatukan dalam satu map, nanti dikirim ke PT atau kalian langsung datang ke PT-nya. Nanti setelah itu, setelah beberapa saat, beberapa hari, nanti kalian bakal ditelepon lagi untuk MCU, medical check up. Terus setelah medical check up beberapa hari kemudian ada biometrik. Setelah biometrik adalah kalian bakal sidik jari ya ke tempat MCU tadi, pembuatan sidik jari dan pembuatan akun siap ID di akun siap itu melalui website. Setelah itu kalian bakal diminta untuk datang ke Disnaker terdekat setempat kalian. Misalnya aku dari Karawang, aku datang ke Disnaker Karawang untuk mengisi data dan diwawancara sedikit di sana. Kalau kalian udah di step pembuatan ID dan biometrik, itu tandanya positif kalian bakal segera berangkat ke Arab Saudi. Nah, setelah itu ada step terakhir yang wajib banget para nakes yang resmi itu mengikuti kegiatan OPP, orientasi pra pemberangkatan. Itu tempatnya di BMP 2 TKI yang ada di Jakarta. Nah, setelah melakukan OPP selama seharian, itu pembekalannya isinya tentang kalau udah di sini tuh bagaimana, terus yang boleh dan tidak boleh dilakukan para pekerja migran di Arab Saudi itu apa aja, nanti bakal dijelaskan di sana. Mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore pembekalannya itu selama 1 hari itu. Nah, setelah itu selesai, biasanya tuh kalian udah dikasih tanggal pemberangkatan atau penerbangan gitu. Jadi waktu itu aku OPP hari Selasa tanggal berapa ya lupa. Nah, itu hari Sabtunya aku berangkat. Jadi kayak nggak kurang dari 1 minggu itu aku udah berangkat ke Saudi Arabia. Nah, mungkin itu aja video singkat dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mau berangkat ke sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.